Baik, kembali di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik, jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang. Hari ini kita tadi kita sudah membahas tentang situasi yang terjadi terkait dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah. Masih bersama dengan dua bapak-bapak di sini, ada Pak Basuki dan juga ada Pak Darmawan Basri. Tadi sudah berbincang banyak dan kali ini di part yang kedua Bapak kita mungkin lebih ke penerapan langsungnya begitu ya Pak ya. Karena memang kasus pelecehan seksual itu memang membuat kita benar-benar harus semakin waspada gitu ya, butuh keterlibatan dari semua pihak. Tidak serta-merta menjadi orang tua, punya anak, menitipkan anak ke sekolah, terus lepas begitu aja, tetapi harus ikut juga ambil bagian dalam menangani kasus pelecehan seksual di sekolah ini. Baik, kita akan berbicara tentang tema hari ini yang tadi mengatakan cegah dan deteksi pelecehan seksual. Bagaimana mencegahnya dan bagaimana mendeteksinya seperti itu. Yang pertama mungkin bagaimana bentuk pencegahan yang sudah dan akan dilakukan mungkin ya dari pihak sekolah begitu sebagai tenaga pendidikan. Pak Darmawan Basri, apa saja sih Pak bentuk pencegahan yang sudah dilakukan dan mungkin baru-baru ini dikumpulkan terus mempunyai rencana apa saja yang akan dilakukan terkait kasus ini. Monggo Pak Dar. Oke, terima kasih Mbak Mita. Kalau tadi mungkin beberapa kasus yang terjadi di sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Wonogiri dan tadi sudah sangat memprihatinkan ya, ternyata sidik saya akeh gitu ya. Dan ini perlu diantisipasi dan pencegahannya seperti apa. Ini perlu diterapkan di masing-masing satuan pendidikan. Ini secara spesifik mungkin yang sudah dilakukan di sekolah kami. Yang pertama mungkin adalah edukasinya Mbak. Edukasi itu meliputi tidak hanya pada para siswa, tapi juga para guru dan tenaga pendidikan. Itu misalnya. Misalnya ada macam pelatihan penyuluhan. Kita hadirkan narasumber juga dari dinas yang dulu BKKBN itu Pak. Ya. Kemudian dari Puskesmas. Kemudian juga dari dinas pendidikan. Itu kita komunikasi setiap kali ada kasus di sana, di sekolah-sekolah itu sudah ada edukasinya. Harus segera ketat, termasuk segera reaksi. Kemudian anak-anak kemarin waktu masih di penangkapan ada HP, itu ada rahasia, semua HP harus dikumpulkan, kita cek isi-isinya Mbak. Baik. Dalam rangka untuk antisipasi itu. Kemudian yang kedua adalah kebijakan sekolah. Jadi sekolah itu membuat kebijakan bagaimana prosedur ketika itu nanti misalnya terjadi kasus, itu bagaimana prosedur pelaporannya, penanganannya, sampai pada tindakan-tindakannya. Jadi semua kebijakan ini sudah dibuatkan mungkin di BK atau bimbingan counseling sudah ada di sana prosedurnya. Kemudian pengawasan, kita pasang CCTV di semua titik, terutama di tempat-tempat yang rawan, misalnya di kamar mandi, di tempat apa itu jenis salin, ya ganti baju. Di setiap kelas itu kemarin ada CCTV-nya Mbak. Ya, di tempat kelas, di ruang-ruang itu dalam rangka untuk pengawasan ini jangan sampai terjadi. Dan anak-anak tidak boleh berada di sekolah setelah jam 4. Okay. Jadi ada kegiatan kan jam 2 pulang. Eskul? 2 jam eskul. Oke. Setelah itu harus pulang. Harus pulang ya. Itu sudah sekolah. Kalau misalnya terjadi di luar jam itu berarti sudah di luar tanggung jawab dari pihak sekolah. Itu salah satu pengawasan yang diterapkan di sekolah. Selain itu juga ada komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka. Ya, komunikasi terbuka antara siswa, orang tua siswa, guru, dan termasuk masyarakat. Dulu kan sebelum komite tidak seperti sekarang, komite itu kan seperti tidak berdaya lagi seperti karena dulu apa-apa kan tarik komite. Iya. Nah sekarang kan sejak sekolah gratis itu komite kayak aku harus ngopon sekolah. Kayak nggak punya peran gitu. Sehingga bapak-bapak ibu komite itu merasa ya apa ya, dharma baktinya mau disumbangkan ke sekolah itu jadi terkurangi. Saya sebenarnya intent untuk memajukan sekolah ini dari sisi yang saya punya, ilmuwan apa, kemampuan apa gitu ya. Jadi pengawasan komunikasi dengan para komite ini juga kami sangat butuhkan, kita perlukan dalam rangka ya keterbukaan.
bahwa sekolah kita punya niatan ini mau membuat ini talent, karena bagaimanapun kita tidak lepas dari peran orang tua. Bahasa itu orang tua menteri anak sekolah yang bayar ini saya kena kono. Iya. Benar. Jadi tanggung jawabnya soalnya wis kono gitu. Ini menang-menang juga akhirnya nih loh Mas Basuki. Jadi anak itu merasa mengaku sekolah sing ngelegati negara dua orang. Malah dihitung kan ya di satu. Kalau dulu kan peran orang tua apa sih ngelegati orang tua. Orang tua itu takdir bener gitu. Mereka gitu. Tapi sekarang jadi sekolah dibayar oleh negara itu kepada orang tua. Nyangoni kan main tua nih. Nah, kan itu. Anak tuh untuk bicara orang tua gue benar-benar terasa sama nangis tuh nanti saya nggak mau teh. Negara Baik. gratis ya. Jadi sebenarnya kemudian pelaporan, ya pelaporan ini mendorong siswa guru biar berani bagaimana melaporkan kalau itu terjadi. Ya. Jadi kita buat semacam di sekolah itu ada semacam call center. Call center. Pasang nomor sekian untuk pengaduan. Oke. Ya, misalnya anak itu tidak berani menyampaikan langsung, itu bisa lewat call center. Jadi kayak tanpa identitas gitu ya melaporkan. Seperti nomor aduan. Oke, Nomor aduan dari siapapun termasuk anak yang jadi korban bisa. Oke. Nomor itu. Itu berarti di setiap sekolah atau sekolah ya? Iya, di sekolah. Menjadi kebijakan umum begitu ya, Pak? Kan harus membuat call center dipasang di depan. Oke. Iya. Kemudian untuk penegakan hukum ini juga kerjasama dengan kepolisian. Ini setiap apa ya dari program kepolisian ini juga Bimas ya. pasarnya itu hadir. Saya mau hadir ke SMP 1 besok sekaligus nanti mohon untuk berkenan diizinkan menjadi pembina pasar. Oke. Itu kan kepolisian. Jadi edukasi dari Iya, kepolisian ya. Lalu lintas, narkoba, termasuk juga Tematik berarti ya. Oke. sudah yang terakhir adalah dukungan psikologis, Mbak. Dukungan psikologi. Ya, ini mungkin peran dari teman-teman BK. Kalau ada anak punya permasalahan terkait dengan apa yang dialami, entah itu perundungan, entah itu mungkin dapat perlakuan kurang menarik dari gurunya, atau mungkin juga termasuk makin hari ini pelecehan, itu ada semacam dukungan psikologis dari teman-teman BK. Bahkan mereka ada program home visit. Jadi kalau anak itu 3 hari sampai seminggu tidak hadir, tidak hadir ke sekolah, dikunjungi ya. Tadi saya sudah cerita sama Mak, 2 bulan. Kok sekolah ya Pak ya? Kayak begitu. Itu udah kelas 9. Kan resiko nih. Iya, tidak diteruskan tidak lulus minggu depan. Maka ada kunjungan ada apa seperti itu. Oke, baik. Beberapa yang sudah Jadi memang sudah ora kurang-kurang lah istilah kalau lagu sekarang ya. Ora kurang-kurang. Betul. Oke, jadi sudah ada edukasi sampai ngecek ke HP karena memang konten-konten zaman sekarang pertama bukanya mungkin konten anak-anak lah, kok iklannya ada yang nggak pakai baju seperti itu kan kita nggak bisa mantau gitu ya. Oke. Dan anak-anak sangat pintar, Mbak. Benar. Sudah pertama di password, kedua mungkin di file di dalamnya lagi Ada file di dalam, diprotek gitu juga. Oke, jadi sekolah sudah melakukan banyak hal, ada edukasi, kemudian kebijakan juga sudah diterapkan di hampir semua Mbak, HP seperti itu, apa tindakannya? Itu disita, ambilnya besok kalau mau lulus atau Nah, itu bikin galau itu biasanya siswa zaman sekarang ya. yang punya anak kaya, anak orang kaya. Iya. Itu sampai di HP murah tak cukup, banknya Beli lagi ya. Wah itu ya, jadi masalah baru. HP sekolah sampai dalam ban, Pak saya udah beli lagi gitu. Terus dipeleti gurunya. Coba yang ngono. Maksudnya masanya hukuman ya kayak gitu. Nah, ternyata sekolah nggak kurang-kurang, muridnya pun juga nggak kurang-kurang cara ya. Itu seperti itu. Oke, di sekolah juga sudah ada kerjasama dengan mitra. Tadi ada dari kepolisian, kemudian ada dukungan psikolog. Nah, kalau dari Pak Basuki sendiri dari sisi psikolog, apa saja yang sudah dilakukan Pak menanggapi pelecehan seksual di sekolah? Ada nggak sih semacam kayak edukasi, kayak Goes to School atau gimana, itu apa saja nih Pak Basuki? Ya, kita sudah melakukan satu edukasi kepada sekolah ya, dalam hal ini murid ya. Mungkin sejak dini kita kenalkan tubuh kita begitu berharga kan gitu kan, ada film YouTube yang
pendek itu kan nanti bisa menjadi media pembelajaran bagi anak-anak kita. Ketika ada orang lain memegang tubuh tertentu kan, mungkin muka, Ya, sentuhan boleh. ya, sentuhan boleh dan nggak boleh itu mulai dikenalkan sejak dini. Sehingga nanti ketika anak sudah beranjak dewasa, remaja itu kan sudah mulai mengenalkan satu perilaku yang dianggap itu tidak senonoh kan gitu. Jadi sejak dini kita sudah ajarkan gitu. Tapi memang ya skalanya kan masih terbatas ya, kita juga tenaganya terbatas. Tapi saya rasa nanti bisa di penyuluh KP, saya rasa bisa nanti ya. Bisa. Nah kan gitu. Nanti bekerja sama dengan semua pihak lah. Dengan guru-guru TK, guru-guru SD kan nanti kan bisa saja kan disosialisasikan gerakan itu. Betul. Itu yang pertama untuk mencegahnya ya. Kemudian yang kedua tentunya dari pihak keluarga juga, orang tua juga harus dekat dengan anak. Dan itu harus memahami kondisi anak. Setiap perubahan perilaku juga harus dipahami, perubahan sikap juga harus dipahami kan gitu. Sehingga nanti ternyata kok anakku menunjukkan satu perilaku yang tidak baik-baik saja, Tidak segera biasanya. tidak seperti biasanya, bisa terdeteksi sejak awal. Contoh konkret mamanya, ini kok untuk jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, pelajaran tertentu kok anakku tidak masuk ke sekolah ya, ada apa kan gitu kan. Nah, hal tersebut harus segera diketahui oleh orang tua untuk bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah kan gitu. Kemudian itu dari sisi siswa, dari sisi keluarga, tentunya kan sekolah, dari sisi sekolah tadi Pak Basri sudah menyampaikan banyak hal ya berkaitan dengan bagaimana satu proses pencegahannya kan gitu. Saya rasa yang jadi masalah adalah tidak semua sekolah bisa menerapkan seperti yang disampaikan Pak Basri tadi kan, berkaitan dengan pemasangan CCTV dan sebagainya. Itu kan pembiayaan cukup mahal. Apalagi kalau kita lihat lingkungan sekolah di Wonogiri ini kan juga cukup beragam ya. Apalagi di daerah-daerah itu kan antar konektivitas antar bangunan juga tidak terhubung, kemudian pengawasan juga tidak bisa dilakukan secara 100% seperti itu. Nah itu kan menjadi satu perhatian juga. Karena selama ini terkadang pelaku menggunakan gedung-gedung yang itu tidak bisa diakses atau pengawasannya kurang seperti itu. Itu dari sisi pihak sekolah. Kemudian saya rasa tadi sudah di awal sudah saya sampaikan, ketika memang pimpinan sekolah melihat guru kok menunjukkan gelagat tertentu kan gitu kan, otomatis sesegera mungkin untuk ditegur kan gitu. Mungkin ada permasalahan yang dihadapi oleh guru. Kemudian berkaitan dengan tadi sudah disampaikan Pak Basri, berkaitan dengan kegiatan ekstra di sekolah kan juga harus diatur kan gitu kan, sehingga nanti istilahnya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan tadi kan gitu. Nah saya rasa itu artinya pola interaksi guru dengan murid juga harus ada pembatasan. Nah dalam artian bahwa ya sesuai dengan yang diperbolehkan lah gitu. Ketika nanti terlalu dekat kan juga ada permasalahan tersendiri di sini. Yang berlebihan tidak baik ya. Tapi tentunya kan murid harus diajarkan hormat kepada guru, kemudian pun guru juga harus saya rasa lah bagaimana untuk kalau murid kasih sayang ya sama murid harus seperti apa, itu saya rasa itu sudah dipahami oleh teman-teman guru seperti itu. Kemudian tadi sistem pelaporan hotline saya rasa itu juga sesuatu yang sangat baik ya, artinya membangun satu keterbukaan sekolah terhadap berbagai masalah apapun yang ada di situ kan nanti bisa disampaikan ke pihak sekolah kan gitu. Jadi mungkin dari pihak murid tadi sudah, pihak orang tua juga sudah, pihak sekolah saya rasa tadi juga ya. Sudah. Kemudian membangun iklim lingkungan sekolah yang memang mendukung tadi sistem pengawasan dan sebagainya seperti itu. Nah saya rasa itu mungkin hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mencegah. Lah untuk mendeteksinya seperti apa? Dan sebatas mana harus segera lapor nih Pak Basuki? Ya artinya kan ketika orang tua ya dalam hal ini ya, ketika memang ada satu perubahan perilaku kepada anak dan itu ternyata kok cukup serius, ya sesegera mungkinlah dikomunikasikan. Minimal membangun satu keterbukaan tadi kan antara anak dengan orang tuanya. Harus mengenal dulu ya Pak. Ya otomatis anak harus dekat dengan orang tua harus dekat itu dengan PR-nya orang tua yang gitu ya. Karena banyak kita jumpai kasus di Wonogiri ini adalah orang tuanya merantau, yang nunggu adalah mbahnya, yang selama ini juga pengawasannya juga kurang, interaksinya juga kurang kan gitu.
Kemudian di sekolah juga harus dibangun bagaimana guru juga harus memahami kondisi anaknya. Nah, kan gitu. Sehingga nanti saya rasa dengan pemahaman itu setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak itu juga diketahui oleh gurunya, kan gitu. Nah, saya rasa rasa hormat murid dengan guru walaupun mungkin menurun saat ini, tapi saya rasa masih ada lah gitu. Rasa bisa hormat dibangun ya, ya Pak? bisa dibangun kembali ke situ. Nah, itu deteksi dari sisi korban. Mungkin dari sisi pelaku, mamanya kalau pelakunya seorang oknum yang saya rasa itu juga bisa dilihat bagaimana mungkin ada perubahan gelagat dari Perubahan gelagat. pelaku tersebut kan gitu. Nah, ya terkadang kita juga tidak enak ya mencurigai seseorang bahwa dia memiliki satu perilaku yang menyimpang seperti itu. Nah, tapi apapun itu yang penting adalah kewaspadaan harus dibangun. Ketika ada perubahan-perubahan apapun di sekolah, maka pimpinan sekolah juga harus tanggap di situ. Sehingga nanti ada ya tindakan tegas dan sesuai lah, proporsional sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Apalagi berkaitan dengan pelecehan seksual seperti itu. Nah, harus ada kerjasama antar semua guru yang ada di situ. Tidak dalam konteks tadi ya memata-matai satu orang gitu. Dengan yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Jadi memang kalau dibahas. Oh ya, satu lagi. Ya, membangun satu sikap asertif. Asertif itu apa toh? Keberanian untuk menyampaikan apa yang dirasakan kan gitu. Baik itu di dalam komunitas siswa maupun dalam komunitas tenaga kependidikannya atau tenaga gurunya kan gitu. Terkadang kan karena satu ya murid juga tidak terbiasa untuk menyampaikan karena mungkin ya terkadang kan itu juga mengalami hambatan juga kan gitu lah. Harus kita buka bagaimana keran-keran dari siswa untuk berani untuk bersikap. Kalau sudah kena ancaman itu ada rasa takut untuk makin takut bicara. Ya begitulah. Tapi ketika dia terbuka dengan orang tuanya kan jadi nanti kan bisa diungkap di situ. Malah terkadang gini, ada satu kasus ya, terbukanya tidak dengan guru, tidak dengan orang tua, tapi dengan guru TPA. Nah, kan gitu. Benar gitu ya. Artinya nanti bisa dimanfaatkan lah interaksi-interaksi dengan siswa itu dengan siapa saja kan gitu. Dicek siapa yang terdekat dengan si anak ini, dengan siapa dia mau cerita. Iya, Oke, baiklah. Jadi memang di sini kita bisa tahu bersama bahwa komunikasi itu sangat penting ya. Komunikasi yang dimulai dari keluarga dulu nih. Dari sejak dini harus sering diajak komunikasi, ditanya. Meskipun anak mungkin belum bisa cerita dengan gamblang, tetapi dilatih gitu ya. Misalnya pulang sekolah, tadi ngapain aja gitu, tadi mendapat apa, belajar apa. Itu akan membangun anak nyaman untuk cerita. Kalau dari kecil tidak pernah diajak bercerita, ya dia akan menjadi diam gitu ya Pak ya. Secara psikologis pasti juga begitu ya Pak ya, nggak mau. Ngapa sih teko-teko, biasanya ratau teko kayak gitu. Dilatih komunikasi dalam keluarga. Jadi seperti acara hari ini juga rencana keluarga asik menjadikan keluarga jadi tempat ternyaman. Jadi ketika pulang istirahat itu bisa komunikasi supaya hal-hal yang masuk ke ranah pelecehan seksual ini bisa diantisipasi. Iya. Semua sudah melakukan, dari sekolah sudah melakukan, dari keluarga sudah melakukan. Kita yakin itu akan bisa meminimalisir gitu ya. Peluang-peluang untuk itu. Betul. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu begitu ya, mungkin yang terakhir closing statement dari Bapak-bapak berdua ini, dimulai dari Pak Dar dulu. Apa nih Pak harapan yang untuk menutup acara kita hari ini? Oke. Ya, kita harapannya mudah-mudahan kasus ini hanyalah terakhir, tidak terjadi lagi. Kita sudah berusaha dari segala kemampuan yang ada, dari para stakeholder di sekolah, para pendidik, para pemangku kebijakan di tingkat dinas pendidikan. Jadi mudah-mudahan kejadian ini hanyalah terakhir dan antisipasi itu benar-benar bisa berlaku dan berfungsi gitu, Mbak. Ya. Memang tidak kemungkinan ya dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini sudah begitu mudah dijangkau, dicapai, dan anak-anak ini tidak bisa lepas dari gadget atau mungkin juga semacam HP seperti ini, maka butuh sekali ini PR yang luar biasa, pengawasan dari semua pihak, terutama di lingkungan keluarga. Jadi bermula dari lingkungan keluarga itulah maka pendidikan itu bisa ditegakkan. Kalau di sekolah kan hanya sebatas berapa jam saja kita ketemu. Pendidikan agama cuma 3 jam.
Dan interaksi 3 jam dalam 1 minggu kan sangat kurang. Sangat kurang. Ya, bagaimana menanamkan kepada anak sangat sulit. Ya, oleh karena itu semua pihak kita harus bahu-membahu kerjasama dalam rangka untuk mengantisipasi, mengembalikan kepada ranah pendidikan agar anak-anak itu benar-benar sesuai harapan kurikulum kita, berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Ya. Ya. Mungkin saya tutup dengan satu pantun ya Mbak ya. Boleh. Cakep nih. Ke Wonogiri mencari sahabat. Ya. Telah lama tidak berjumpa. Jagalah diri tetap bermartabat dimanapun engkau berada. Asik, luar biasa Pak Dar, ternyata juga seorang penjaga pantun ya. Martabat yang penting. Bermartabat. Insya Allah anak-anak kita harus kita jaga martabatnya. Oke, baik. Kalau ada dengan martabat yang baik akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat. Amin. Terima kasih Pak Dharma untuk closing statement-nya. Pak Basuki, closing statement yang harapan juga boleh. Silakan. Sudah diborong Pak. Prinsipnya adalah kalau saya tadi saya sepakat semoga ini kasus yang terakhir kan gitu. Yang kedua adalah komitmen bersama. Komitmen bersama artinya komitmen dari orang tua, komitmen dari pihak sekolah, komitmen dari ya guru yang ada di situ kan gitu kan. Kemudian tadi langkah-langkah pencegahan saya rasa sudah saya sampaikan, itu bisa ditindaklanjuti dengan baik sehingga nanti peluang-peluang si oknum-oknum yang memiliki satu niatan-niatan tidak baik itu nanti kita bisa apa istilahnya ya, kita cegah untuk melakukan itu. Kita berharap sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak dalam rangka untuk menuntut ilmu dan akhirnya dia pulang ke rumah pun dengan sebagai rumah yang sangat apa namanya? Jadi apa tadi Mbak? Tempat ternyaman untuk pulang. Tempat ternyaman untuk pulang kan gitu ya, bertemu dengan ya baiti jannati. Rumahku surgaku kan gitu. Nah, saya juga berharap adalah sekolah pun juga surga bagi anak-anak dalam rangka untuk menuntut. Saya rasa itu. Luar biasa. Itu ya. Terima kasih Pak Basuki. Dengan guru-guru yang menyenangkan. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbincang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu menjadi manfaat yang luar biasa untuk yang mendengar. Dan tentunya tema kita hari ini cegah dan deteksi pelecehan seksual di sekolah. Mari cegah sedini mungkin dan deteksi sedini mungkin. Bangun keluarga yang sehat sejak dari awal sedini mungkin sesuai dengan bincang relasi hari ini. Jadikan keluarga tempat ternyaman untuk berpulang. Terima kasih, saya Meta Tisdia. Mohon pamit dari bincang relasi di episode yang kedua ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bang. Sama-sama. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Berencana itu keren.